Nah, kalau kita mau kasih validasinya itu tidak bahasa Inggris ya. Misalkan seperti ini kan. Ini kan bahasa Inggris nih. Nah, ya. Assalamualaikum. Halo Sobat OSL, jumpa lagi dengan Bang Rajo di channel YouTube One String Lab di playlist Yuk Ikutan BL alias Belajar Laravel. Video kali ini Bang Rajo akan melanjutkan project CMS Mini. Pada video ini Bang Rajo akan melakukan validasi terhadap form yang telah kita buat. Oke, Sobat OSL, langsung saja kita mulai. Pertama kita jalankan server kita dulu. Oke, kita login dulu. Kategori. Nah, misalkan kita akan membuat validasi form kategori data. Jadi kalau misalkan orang tidak mengisikan data, seperti ini misalkan dia langsung saja mensubmit, ya, maka akan terjadi error, ya. Nah, bagaimana supaya error itu terjadi? Kita lakukan namanya validasi. Oke. Sekarang kita buka dulu di bagian eh, controller dari konten, ya. Nah, di sini. Maka kita akan melakukan validasi di bagian mana? Di bagian store sini ya. Nanti kita akan melakukan validasi di bagian store. Nah, kita akan melakukan validasi. Pertama kita akan tuliskan dulu proses validasinya ya di tabel di controllernya ini ya. Pertama kita tulis misalkan validate ya, request. Oke, nah misalkan untuk konten kita sorry bukan di konten ya. Kita di ini dulu. Nanti konten kita akan buat di kategoris dulu ya. Kategoris di store di sini. Nah, oke, kita akan buat bahwa kalau ini kosong tadi ya, bahwa untuk kategori ya, untuk kategori itu kita kasih required gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita lakukan ulang, misalkan ini kita refresh, kita submit ya. Nah, dia akan balik lagi. Dia akan balik lagi ke kategori. Jadi dia nggak error karena dia masih kosong. Nah, misalkan kita masukkan misalkan ini dua. Nah, AD ya, dua huruf aja misalkan seperti itu. Maka bisa ya. Nah, sekarang kita coba lagi, kita add. Nah, sekarang kita tentukan, misalkan kita bisa baca sebenarnya semua lengkapnya itu ada di sini ya. Validasi yang bisa dilakukan oleh Laravel itu di sini. Bisa kita baca. Nah, ini seperti ini. Ya, kalau unique post atau seperti apa, max 255 ya seperti apa. Nah, sekarang kita mau menentukan misalkan eh, jumlah karakternya itu minimal 10 atau 8 gitu ya. Misalkan kita pingin, oh nggak mungkin dong kategori itu lebih kurang kurang dari 5. Maka kita bilang bahwa minimal itu adalah 5 misalkan. Ya, ini kita isi. Oke, minimal 5. Jadi kalau kita misalkan isi, misalkan kategorinya cuma 2 gini, nah dia akan balik lagi. Ya, kalau tadi kan kita masukin 2 huruf, bisa ya. Sekarang balik lagi. Nah, sekarang kita mau tahu dong errornya apa ya, error yang terjadi apa. Nah, error yang terjadi itu misalkan kita tampilkan berarti di sini ya. Kita tampilkan di bagian situ. Berarti kita tampilkan di bagian
kontrol, bukan di bagian resource view, kategori yang bagian create ya. Nah, sini ya. Kita tampilkan di sini pesan errornya. Oke, kita tampilkan pesan errornya. Misalkan di sini adalah cara menampilkan pesan errornya. Kita lihat misalkan add error ya untuk kategori ya, karena ini namanya kategori. Kalau terjadi ada error untuk kategori ya, kemudian end error. Nah, kita mau ngapain? Misalkan kita bilang di sini div misalkan dengan kelas, kalau di Bootstrap itu kan ada kelas alet ya, misalkan alet dangers gitu, danger ya, kemudian kita tampilkan pesannya gitu ya. Oke, sekarang kita coba lagi, kita refresh ya, kita submit. Nah, dia akan bilang bahwa kategori ini perlu ya, perlu. Sekarang kita isi dengan 2 huruf. Nah, dibilang the kategori must be at least 5 characters ya, seperti itu. Kalau kita sudah masukin sport football ya berarti masuk ya, seperti itu. Oke, kita delete. Nah, kemudian sekarang gini Bang, kita udah capek-capek ngetik nih, misalkan kelupaan, misalkan begini. Tadi 5 ya, misalkan itu baru ngetik gini ya, movie kan baru 4 ya. Nah kan datanya kehapus ya, supaya datanya nggak kehapus gimana? Maka kita tuliskan di sini, di bagian ini value sama dengan old dari name gitu ya. Dari name. Nah, old dari name, old dari kategori. Oke, sip. Nanti kalau kita ulangi ya, misalkan kita cuman tadi lupa nih, misalkan movie-nya cuman movie gitu. Harusnya kan 5, kita submit. Nah, dia tetap menampilkan data sebelumnya. Jadi data yang sudah diupload, disubmit nggak hilang ya. Jadi seperti itu. Jadi misalkan kita tulis movie ya, nah ini baru bisa masuk. Ada 2 movie sampai kita hapus. Oke. Nah, sekarang kita akan letakkan juga validasi ini di bagian edit ya. Sorry, di controllernya di bawah. Nah, sebelum dia mengedit data, kita validasi dulu. Nah, itu ya, misalkan seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang mengedit ini, ada yang mengedit, kemudian dia hapus, dia submit, nah bisa ya. Atau dia isi cuma 2. Nah, ini kok errornya belum tampil ya, karena kita belum copyin ya. Kita kopikan dulu errornya yang tadi, yang ada di kategori create. Ini kita kopikan dulu ya ke bagian edit. Di sini ya. Oke. Kalau kita ulangi, diedit, kita hapus, nah, maka dia keluar ya. Seperti itu. Oke. Mungkin kebesaran ya, tapi kita small, kasih small. Small bisa nggak ya? Terus saja kecil. Nah, apa yang penting udah kita udah berhasil upload ya. Upload apa namanya, berhasil melakukan validasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang konten ya. Nah, konten ini kan agak banyak nih ya.
Jadi kalau kita add di sini kategori, berarti kita di sini di bagian konten ya sini. Tadi bagian konten. Nah ini ya tinggal kita tambahkan tadi ya. Sorry ini ya udah kita tinggal tambahkan yang perlu apa ya. Misalkan kita perlu untuk kita copy dari yang kategori ini. Nah, kategorinya required. Misalkan kategori required. Oke, required aja lah. Harus dipilih berarti kan. Koma, kemudian kita lihat lagi kategori dari konten yaitu create apa aja. Dia ada title ya, berarti title di konten title itu apa? Jelas required ya. Kemudian minimal misalkan minimal 10 ke 12 ya. 10 lah, 10 karakter. Judul minimal ada 10 karakter ya. Kemudian konten kemudian requirednya misalkan konten maksimal berapa atau minimal juga konten minimal 100 ya, minimal 100. Kemudian lagi picture ya, picture. Oke, picture itu required juga. Oke, required juga. Kemudian kita masukkan errornya ini ya, mana errornya? Nah ini, errornya kita masukkan di setiap itu ya, title. Berarti di sini kita kasih title ya. Di sini kita kasih. Oh dia langsung semua ya. Title, oke. Kemudian kita kasih lagi di bagian konten, oke. Kita kasih lagi di bagian picture. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba di konten, kita langsung submit aja. Nah, langsung nih. Title, file, konten, field, perlu ya. Oke, semuanya udah perlu. Title misalkan kita udah nulis nih. Lorem ipsum. Dolo gitu misalkan. Kita submit. Nah, ini hilang ya. Lorem ipsumnya udah hilang. Padahal dia udah betul misalkan. Nah, itu kita tadi masukin apa? Yang old ya. Kita masukin value old. Value old di sini. Nah, ini dia. Value sama dengan old kurung title. Ini berarti konten. Oke, ini berarti S. Ini berarti alt-nya berarti file, picture. Oke, berarti kalau kita ulangi lagi, kita submit,
error semua, misalkan ini kita udah isi lorem ipsum. Oke, kita submit. Nah, lorem ipsumnya, oh kok nggak tetap hilang ya? Nah, kita lihat dulu ya. Kenapa? Oh, T-nya keduaan. Satu aja. Oke. Ulang ya. Misalkan kita masukin lorem ipsum submit. Nah, lorem ipsumnya nggak hilang, tapi ininya hilang. Misalkan kita mau tambahkan lagi untuk yang lain. Ini plain text. Jam 100. Misalkan kita masukin ketik capek-capek, misalkan kan. Ketik capek-capek ini di submit. Ah, ternyata ininya nggak ini. Kalau ini kan bisa hilang ya kalau kita nggak masuk kan alt-nya ya. Seperti itu. Misalkan choose, kita pilih yang lain gitu kan. Char, eh, nah, misalkan ini. Oke, submit. Oke, nah tidak bisa ya. Nanti di validasi juga kita letakkan itu ya. Di bagian, oke, bukan di validasi, bagian create. Ini nggak apa-apa, nih kita cancel dulu. Di konten edit, ya, di konten edit berarti kita letakkan error-error tadi itu ya. Title, konten edit berarti di title, kemudian ada di konten, ya, kemudian ada di konten, rubah dulu konten. Oke, kemudian ada di picture. Oh, picture nggak usah. Picture nggak usah required di ini, di mana? Di create, di edit ya, karena dia nggak mutlak harus ada. Ya, yang mutlak harus ada waktu kita pertama kali submit. Jadi di sini yang ada itu cuman, nah di bagian update ini ya. Ini picture nggak usah kita hapus aja. Karena di update nggak wajib kita taruh picture baru ya. Mungkin saja kita edit datanya, tapi picture barunya kan nggak usah. Nggak usah harus ada. Oke, kita coba di bagian edit. Misalkan kita hapus ininya, title-nya. Nah, bisa ya. Itu, misalkan kita udah kasih tekan yang lain misalkan. Misalkan ini bisa dong ya. Harusnya bisa kalau ini. Update. Nah, ini sih bisa ya. Update. Ya, nggak ada masalah ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau kasih validasinya itu tidak bahasa Inggris ya. Misalkan seperti ini kan. Ini kan bahasa Inggris nih. Nah, ya. Kita mau jangan bahasa Inggris, kayak bahasa Indonesia. Maka kita kasih contoh ya, satu aja ya. Atau dua, inilah Bang Rajo kasih contoh di bagian sini. Maka di sini kita kasih koma, kemudian kasih lagi kurung buka kurung siku. Itu ya. Oke, ini kita masukin ke dalam. Nah, ya sekarang kita tulis. Jadi sekarang untuk title untuk required ya, required itu apa ininya? Apa namanya, errornya, pesan yang mau kita ini misalkan title harus diisi gitu ya. Misalkan seperti itu.
Oke, title harus diisi. Sip. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba ini di bagian store ya. Kalau di bagian store berarti di bagian nambah data ya. Tambah. Kita submit langsung. Nah, bahasa Indonesia kan? Title harus diisi. Sekarang title-nya udah diisi, Bang. Tapi kita submit, nah ini kan karakter harus 10. Nah, berarti gimana? Kita tambahkan lagi sesuai dengan yang gininya nih. Nah, berarti di sini title min ya. Title min sama dengan jumlah, misalkan jumlah karakter minimal 10. Oke ya. Kita coba lagi. Cuman 3. Kita submit. Nah, jumlah karakter minimal 10. Luar ya. Jadi kita bisa gunakan nah ini yang konten, nanti kalau yang konten, berarti yang konten ini konten sama picture. Ini berarti konten, ini picture. Berarti ini konten harus diisi. Kemudian ini picture harus diisi. Oke, oke. Kita coba refresh. Kita submit. Nah, pakai bahasa Indonesia semua. Sesuai dengan yang kita berikan ya. Oke, nanti tinggal dimodifikasi ini ya. Berarti yang di bagian itu juga seperti ini. Untuk yang bagian editnya. Nah, ini. Cuman di bagian edit ini nggak ada. Picture nggak ada. Oke, sip. Oke, kita tes lagi sekali lagi. Misalkan kita ke yang edit ya. Kita edit, kita hapus, kita submit. Oke, title harus diisi. Ya, tadi kan kosong. Oke ya. Nanti kita udah bisa validasi ya. Sip. Oke, sekarang Bang Rajo akan push dulu ya. Jadi nanti silakan Sobat OSL clone kode programnya dan atau pull ya. Dan ingat nanti loginnya di bagian sini. Login di bagian ini nanti kalau misalkan diminta login di sini pakai rajointan@gmail.com, passwordnya 1234 1234. Oke, oke. Sekarang Bang Rajo mau push dulu. Push betul. Bang Rajo mau push dulu ya. Git add all. Oke, pelan-pelan. Git commit min a min m all git push min u origin min. Oke, nah nanti tinggal Sobat OSL clone ya, link clone-nya ada di deskripsi atau pull ya. Oke, semoga Sobat OSL suka dengan video ini. Silahkan berikan komentar dan saran di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari OneString Lab, karena video selanjutnya merupakan kelanjutan dari project ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam OSL. Wassalamualaikum.